Mungkin dari yang pertama, pada sapi misalnya muncul gejala luka pada mulut atau bintik-bintik putih. Tadi kalau tidak salah gejala yang disebutkan seperti itu. Jadi untuk sampai pada pengobatan, hal yang kita harus lakukan itu adalah kita harus pemeriksaan dulu. Sama kayak kita misalnya sakit ke puskesmas, bertemu dokter atau perawat, kita harus dilakukan pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan, baru dilakukan diagnosa. Dari serangkaian pemeriksaan yang dokter lakukan, baru diteguhkan diagnosa. Oh, ini penyakitnya ini. Kita bisa kasih pengobatan ini. Jadi, kalau mungkin Bapak Mama hanya sebutkan gejala yang muncul saja seperti itu, tanpa kita turun langsung, mungkin kita tidak bisa sembarang kasih diagnosa dan terapi. Kemudian di sini biasanya di setiap desa atau kelurahan itu ada petugas yang bertugas. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ketemu ternak, mau itu sapi, kambing, atau babi, ayam, atau anjing seperti itu, mungkin bisa menghubungi petugas yang mungkin kalau di sini Mamawati, jadi nanti petugas turun lakukan pemeriksaan baru sudah diberikan pengobatan. Kemudian mungkin Bapak Mama bilang tidak mau kalau misalnya ternaknya disuntik, karena biasa kalau nggak disuntik itu ternak mati. Nah ini yang biasanya miskom antara peternak dengan kami petugas kesehatan. Kadang peternak panggil kami untuk melakukan pelayanan itu ketika kondisi ternak itu sudah parah. Jadi sudah misalnya ternaknya sudah menunjukkan gejala, misalnya sudah 1 minggu atau 1 minggu lebih. Setelah sudah parah baru dipanggil petugas untuk disuntik. Nah ini kan sudah parah, ketika kita kasih pengobatan juga, nah itu tidak bisa menjamin untuk dia sehat. Jadi pada prinsipnya kita dan hewan itu sama. Ketika kita berobat ke puskesmas atau rumah sakit, itu kan kalau misalnya itu sangat parah, itu ada 2 kemungkinannya, selamat atau mati. Jadi sebenarnya itu. Jadi kita lihat lagi kondisi ternak, tingkat keparahan dari penyakit itu sendiri. Kemudian biasanya obat yang diberikan ini juga kembali lagi ke daya tahan tubuh ternak ini sendiri. Apakah dia kuat melawan ini penyakit? Jadi ini obat hanya membantu. Semuanya kembali kepada ternak itu sendiri, tergantung daya tahan tubuh dari ternak itu sendiri. Kemudian mungkin saya tambahkan sedikit tentang tadi Mama tadi sudah jelaskan cukup banyak dan cukup jelas, sudah cukup sangat baik. Mungkin lantaran cemara, kalau misalnya sapi tidak sengaja telan atau tidak sengaja mengonsumsi, itu kan nanti menimbulkan gejala, misalnya ada lepuhan di kulit atau bisa sampai dia punya mukosa gusi atau apa itu warna kuning. Nah itu karena di dalam lantara cemara itu ada satu zat yang beracun. Kalau tidak salah namanya lantadine. Jadi ketika sapi itu makan di lantara cemara, ini saat lantadine masuk sampai di hati. Nah di hati ini dia, karena biasanya dia berfungsi untuk mendetoks ini racun. Akhirnya karena tidak bisa, jadi dia menyebabkan keracunan di hati. Dia mengeluarkan beberapa zat. Kemudian karena kita di sini kan biasanya saat ini lepas di padang gembalaan, terpapar dengan sinar matahari. Ketika saat yang dikeluarkan oleh sapi dia terpapar sinar matahari, dia bereaksi. Makanya sampai ada lepuhan itu. Kadang melepuh sampai luka. Jadi misalnya kalau sapi sudah terlanjur, misalnya tidak sengaja makan lantana cemara itu, ada hal-hal yang bisa bapak-bapak lakukan. Misalnya sapi ada di padang penggembalaan, bawa pulang ke rumah, buat kandang atau intinya dia tidak terpapar dengan sinar matahari. Jadi lepuhannya itu tidak bertambah banyak atau tidak bertambah lebar. Kemudian kasih air yang banyak, air minum yang banyak.
Sebenarnya kita bisa cegah juga buah kelapa nih. Nah, buah kelapa kita kasih 5 butir air buah kelapa ini selama 3 hari. Jadi selama 3 hari berturut-turut kita kasih air kelapa 5 buah, 5 buah air kelapa. Mungkin itu pencegahan yang bisa bapak-bapak lakukan. Kemudian mungkin tadi Mama sudah jelaskan tentang penyakit tetelo pada ayam. Itu misalnya pada musim-musim peralihan seperti ini, ketika kan penyakit ini kan tidak saja muncul tiba-tiba, pasti ada penyebabnya, misalnya bakteri, virus atau parasit, misalnya kutu dan lain sebagainya. Nah, ini penyakit yang tadi Bapak tanya, PPLO atau kalau bahasa uang kecil bilang Newcastle disease. Nah, itu dia disebabkan oleh virus. Jadi ketika musim peralihan seperti ini, ketika dia punya penyebab itu, dia punya lingkungan memungkinkan untuk ini virus hidup, maka dia akan sangat mudah untuk menyerang ayam. Apalagi kita di sini kan tidak ada vaksin, kita tidak kasih vaksin di ayam. Jadi itu akan gampang sekali untuk ini ayam ini terserang. Kemudian ketika selesai vaksin, ayam mati. Nah, tadi Mama tadi sudah jelaskan juga. Kemudian mungkin juga di sini kan, apakah setelah vaksin ayam itu dikandangkan atau mungkin ada yang berkeliaran bebas, atau bisa juga faktor stres, imun turun. Vaksin yang masuk tidak akan berfungsi dengan baik lagi. Nah, yang stres, Mama udah lepas, ayam berkeliaran di luar, ya stres, akhirnya itu vaksin tidak akan lanjut. Kemudian tadi juga Mama sempat singgung makan minumnya. Apakah kita perhatikan atau tidak? Habis vaksin dan sampai petugas selesai vaksin, baru Mama lepas, tinggal dia cari makan sendiri, tidak peduli lagi dengan hewan peliharaan. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu yang mungkin bisa saya bagikan. Bapak Mama juga ketika beternak mungkin memperhatikan manajemen pemeliharaannya dengan baik. Jadi kalau kita perhatikan makan minumnya, kebersihan kandangnya. Jadi bukan hanya kita rumah saja yang dibersihkan, kandang juga harus rutin dibersihkan. Petugas sudah datang suntik, tapi kalau misalnya kandang tetap kotor, penyebabnya akan tetap ada di lingkungan itu. Kita suntik sampai berulang-ulang kali juga dia akan tetap di situ dan akan menginfeksi terus-menerus. Jadi kebersihan kandang juga perlu diperhatikan. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih dokter.